sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi nggak usah lagi dihakimi. Tanpa cinta kita sudah mati. Jadi baik itu bicara sukses di dunia maupun bicara mau masuk surga, itu tetap butuh cinta. Nah, pernah dengar firman Tuhan bilang apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saya semakin mengerti. Karena begini, saya sebagai pengusaha selalu dengar nasihat. Katanya kalau buka usaha itu jangan cari uang. Apa tuh maksudnya? Loh, namanya usaha kan mau cari uang. Betul, tapi dikatakan jangan dicari. Biarin uang itu datang sendiri. Wah, luar biasa. Saya ada satu statement yang mengatakan ya, don't ever find love. Ya, jadi cinta itu jangan dicari-cari. Cari surat kabar, cari di sosial media, cari siapa tahu jatuh cinta nih kali gitu kan ya. Dicari, nggak bisa. But let love find you. Begitu juga. Biarlah uang yang mencari kamu. Maksudnya bagaimana tuh? Kita jangan bekerja untuk uang. Kita bekerja karena love. Love apa tuh kalau kita buka usaha? Love sama pekerjaannya dulu. Saya buka usaha di bidang pendidikan. Saya harus suka pendidikan. Betul gak? Jangan kita buka usaha jualan bakmi, kita rasanya tersiksa banget kalau lagi bikin bakmi. Aduh, Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita melakukan yang kita suka, sehingga gak ada rasa capek. Paham ya? Jadi love, kembali lagi dalam usaha pekerjaan dikatakan, kamu love dulu your customers. Betul gak sih? Kita harus cintai, dahulukan customer. Kalau saya bikin usaha saya pendidikan, tapi yang saya pikir adalah duit, saya selalu kalau meeting misalkan, jangan kurangin jamnya, jam belajarnya kurangin. Kalau perlu AC-nya diturunin temperaturnya biar lebih panas. Jangan stand minum apapun. Saya pikirkan tujuannya ujungnya apa? Supaya make more profit. Kan gitu. Tapi kalau saya berorientasi memikirkan, mana dulu yang terbaik yang kita bisa kasih. Kalau perlu AC lebih dingin, kasih AC lebih dingin. Kalau belajar jam pelajarannya harus lebih, kasih. Jadi kita mendahulukan customers. That's because we love the customers. Saudara percaya? Sudah terbukti uang akan datang. Di dunia ini termasuk kita adalah para customers. Nggak mungkin kita mau cari tempat membeli barang yang tidak memberikan benefits bagi kita. Betul nggak? Lantas bagaimana dengan seorang karyawan? Beda dong ceritanya katanya kalau karyawan. Kita kerja juga harus cari uang. Wrong. Sama. Kita kerja harus juga dengan love. Pertama, kalau kita memilih pekerjaan based on gaji yang lebih besar, walaupun kita tidak suka, kita tidak akan enjoy. Percaya? Waktu kami di Amerika, ada seorang wanita programmer, coder, satu-satunya bisa kerja di Department of Defense Amerika. Kerjaannya yang bikin-bikin kayak gitu tuh, yang high intelligence, kayak termasuk internet, itu kerjaan dari Department of Defense Amerika. Satu gereja sama kita, namanya Heather kalau nggak salah, saya agak lupa. Tahu-tahu berhenti dari jabatan yang begitu bagus, membanggakan, gaji besar, berhenti. Saya bingung, saya tanya, lebih bingung lagi saya berhenti kemana? Sekarang ngajar jadi guru taman kanak-kanak. Aduh, mungkin kita bisa bilang apa ya, orang tua kecewa juga, anak di sekolah tinggi-tinggi. Atau juga kalau saya diprodikan dengan alumni saya, job connector, udah lulus dengan yang terbaik. Tahu di mana kerjanya? Jadi guru TK. Tapi ternyata dia bilang, itu yang dia enjoy, itu yang dia suka, bergaul, berkecimpung dengan anak-anak. Nah, ada juga satu contoh yang nyata yang baru-baru ini kalau saudara baca di Instagram, kisah mengenai direktur utama dari BCA, Bank BCA yang sekarang. Kenapa dia bisa menjabat sampai presidir? Dan nasihatnya dia katakan, berakarlah engkau di satu perusahaan yang memang baik. Memang perusahaannya harus baik, punya masa depan, tapi berakarlah. Dia setia, nggak pindah-pindah. Akhirnya jadi presiden. Karena dia cintai pekerjaannya, dia cintai perusahaannya, bosnya. Akhirnya dia menuai. Pelajarannya jadi juga sebagai karyawan nggak benar kalau kayak kutu loncat. Ada gaji lebih besar, baik.
Aduh, saya terus terang ya, ini saya jujur ya terbuka. Kalau saya menginterview, mencari calon karyawan, saya paling nggak suka yang banyak pindah kerja. Apalagi yang pindahnya baru sebentar, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Udah nggak usah, nggak bakal lama. Jadi kalian juga kalian cari pacar, jangan cari yang resumenya banyak ganti-ganti pacar. Baru 6 bulan lo ganti, 1 tahun ganti, kamu akan berikutnya. Cari yang belum pernah pacaran, betul nggak? Sekali pacaran selamanya. Ya kan, Darren? Kayak saya juga nih, nggak suka pacaran, sekali pacaran, bang, game over. Jadi jelas ya, saya udah cukup buktikan bahwa apa sih? Cinta itu kunci sukses dalam kehidupan di dunia sekarang maupun bicara di surga nanti. Firman Tuhan katakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Pertanyaan saya, apakah kita akan menabur lebih baik enggak kalau disertai dengan cinta? Pasti. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan taburnya lebih baik. Ya? Makanya firman Tuhan benar. Kita harus mencintai supaya kita bisa menabur baik, sehingga kita akan menuainya. Ya? Nah, ini gitar mengganggu ya. Oke. Lalu ini yang luar biasa lagi di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28, orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang kami harus lakukan supaya bisa masuk dalam kerajaan surga?" Jawabnya gampang. 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. 2, kasihilah sesama manusia. Jadi disimpulkan apa? Love. Saudara, kalau kita nggak memiliki cinta, saya berani bersama firman mengatakan saudara tidak akan masuk surga. Betul nggak? Karena di surga nggak mungkin ada ribut lagi, berantem lagi, iri hati lagi. Wah, udah deh, yang namanya mementingkan diri sendiri. Nah, nanti kalian di surga banding-bandingin tanah yang dapat. Dia lihat tanah sebelah lebih gede, dia ukur-ukur pakai meteran. Wah, orang begitu jangan masuk surga. Pusing. Nanti di surga ngantri mau ketemu Tuhan. Tuhan mau protes. Kenapa tanahnya Pak Purwo lebih besar dari saya? Bukankah saya lebih banyak melayani kamu selama di bumi? Itu tuh orang yang gak ada cinta. Betul nggak? Jadi saudara maaf saja ya. Saya juga gak maksain masuk surga. Mendingan gak usah masuk daripada saya bikin kacau. Ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan kita mau teruskan kalau saudara bisa terima. Ngapain berpanjang lebar lagi? Kalau memang sudah bisa aminkan saudara bahwa tanpa cinta saudara nggak akan kemana-mana. Saudara bangun rumah tangga tanpa cinta saudara itu adalah dosa besar. Itu yang saya sudah pernah katakan. Kenapa? Akan membawa banyak korban. Istri jadi korban, suami jadi korban, anak-anak jadi korban. Hanya karena menikah tanpa cinta. Itu, camkan itu. Jadi kalau nggak cinta, nggak usah menikah. Jangan karena desakan orang tua, bapak malu nih, ibu malu nih, bapak mau udah mau mati nih, mau ngomong cucu nih. Ya jadi kawin untuk memenuhi keinginan orang tua. Bukan demikian. Ya, tujuan pernikahan apa tuh? Nggak satu, supaya bersama-sama masuk kerajaan surga. Itu harusnya tujuannya sakral yang benar. Betul nggak? Makanya carilah pasangan hidup yang akan membawamu ke surga, bukan kepada neraka. Selama di bumi juga sudah neraka, ya kan? Jadi yakinkan saudara seyakin-yakinnya, jangan ada keraguan. Tanpa cinta saudara nggak kemana-mana. Kenapa saudara tidak bahagia sampai sekarang, tidak sukses? Jawabnya cuma satu, karena tidak ada cinta dalam hidup saudara. Yang ada cuma cinta diri. Pasti. Betul gak? Orang yang cinta diri itu orang yang paling banyak menuntut. Percaya gak? Karena dia mikirin terus setiap orang harus begini. Saya kalau cinta diri nih, saya akan menuntut kepada istri dan 4 orang anak saya. Belum lagi ada mantu. Ya kan? Saya tuntut anak mesti begini dong sama bapak. Mantu harus begini dong, gitu kan? Begitu mantu datang di meja makan aja dia diem, nggak ambilin piring, ngambilin minuman saya.
wah saya langsung feel bad, kan gitu. Jadi saudara nggak kemana-mana, percayalah. Cinta itu penting ya. Kita tinggal lanjutkan kisah yang berikut-berikut.